Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara kita membuat SKP di tahun 2025 untuk guru. Nah, nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara kita membuat rencana hasil kerja kita. Nah, untuk pembuatan SKP di tahun 2025 ini kita bisa mengaksesnya melalui rumah pendidikan yang baru-baru saja diluncurkan. Nah, jadi kita masuknya menggunakan aplikasi rumah pendidikan. Nah, aplikasi rumah pendidikan ini sebagai pengganti dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, aplikasi ini sudah bisa di-download di Play Store juga. Nah, pertama-tama bagaimana cara kita membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai untuk guru di tahun 2025 ini. Pertama-tama kita akan mengganti periodenya terlebih dahulu. Nah, jadi sama seperti pembuatan SKP pada tahun sebelumnya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ini masih periode Juli sampai Desember. Nah, selanjutnya kita sekarang akan ganti menjadi periode dari bulan Januari. Nah, kita klik di bagian nama kita yang ini di bagian atas. Kemudian kita ganti periodenya. Nah, jadi nanti kita akan memilih periode dari bulan Januari sampai Desember tahun 2025. Nah, jadi perencanaan kinerja ini selama 1 tahun. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita pilih. Nah, selanjutnya setelah kita mengganti periodenya, kita akan masuk di sini sebagai pegawai. Nah, kita klik di sini. Kita akan masuk sebagai pegawai. Kemudian tampilan berikutnya akan seperti ini. Nah, ini isi perencanaan. Nah, kemudian kita akan klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita telah mengklik yang bilang lanjutkan, nanti kita akan mengkonfirmasi terlebih dahulu data kita atau data kepegawaian. Selanjutnya akan muncul yang seperti ini. Ini tahapan pertama dalam mengisi atau membuat sasaran kinerja. Yang pertama kita akan melihat pelaksanaan tugas pokok atau 5M. Nah, jadi ini adalah fitur yang baru pada pengelolaan kinerja sebelumnya yang ini tidak ada. Nah, jadi kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan tugas pokok atau 5M. Nah, yang pertama guru merencanakan pembelajaran. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau bimbingan. Nah, selanjutnya kita akan memilih tugas tambahan. Nah, di sini kita bisa lihat di 5.1, kita bisa memilih tugas tambahan kita. Nah, jadi kita tinggal dipilih saja. Nah, ini ada pilihannya tergantung dari tugas tambahan yang kita dapatkan di sekolah. Misalnya kita sebagai wakil kepala sekolah atau di sini kepala program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kemudian wali kelas, kemudian pembina OSIS, kemudian di sini pilihannya ada juga sebagai pembina ekstrakurikuler, kemudian banyak sekali. Nah, di sini kita bisa memilih satu sesuai dengan tugas tambahan yang kita dapatkan di sekolah. Misalnya saya akan memilih salah satunya misalnya sebagai wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah. Nah, jadi seperti ini. Saya sudah memilihnya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisannya tambah. Nah, fungsi yang ini kita gunakan kalau kita mau menambahkan tugas tambahan kita yang lainnya. Misalnya di sekolah kita mempunyai 2 tugas tambahan, berarti nanti kita tambah, tinggal kita klik yang tambah. Dan kita bisa memilihnya seperti yang pertama tadi. Dan selanjutnya setelah kita selesai memilih tugas tambahan,
kita akan masuk lagi ke tahap berikutnya. Nah, jadi kita ke praktik kinerja. Nah, kita klik yang di bawah ini ke praktik kinerja. Nah, selanjutnya kita akan memilih praktik kinerja. Kita akan memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, ini sama seperti penyusunan SKP pada periode sebelumnya. Nah, jadi di sini ada rekomendasinya berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, di sini dimensinya sama dengan periode sebelumnya. Ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, kemudian ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan juga ada instruksi yang adaptif. Nah, jadi di sini kita bisa memilih satu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kebetulan di rapor pendidikan sekolah saya semuanya hijau, jadi saya memilih sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya saya memilih keteraturan suasana kelas. Nah, jadi saya klik, kemudian selanjutnya setelah saya klik, saya akan lanjutkan. Nah, di sini ke pengembangan kompetensi. Jadi kita klik yang ke pengembangan kompetensi, kemudian kita akan memilih pengembangan kompetensi yang akan kita lakukan. Nah, jadi di sini keterangannya pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, jadi di sini kita cukup memilih satu saja. Nah, di sini ada arahannya, diskusi bersama atasan, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Kemudian di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, jadi di sini indikator kompetensi kita cukup bisa memilih satu saja. Nah, kita akan pilih klik yang tanda panah ini. Kemudian di sini ada pilihannya. Oke, kita ulang. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan pengembangan kompetensi yang bisa kita pilih. Misalnya yang ini, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan laporan yang berpusat pada peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan dalam organisasi profesi. Kemudian guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kemudian selanjutnya guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Selanjutnya guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi di sini kita bisa memilih satu saja indikator. Misalnya saya memilih yang ini. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya setelah kita pilih, kita masuk ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini sama dengan periode SKP sebelumnya, yaitu di sini kita akan memilih perilaku yang sesuai dengan ini ASN berhalak. Ini pertama, berorientasi pada layanan. Nah, jadi di sini kita bisa memilih perilaku yang paling kita ingin kita fokuskan di tahun ini. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Misalnya saya pilih ini. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Nah, kita kembali pilih lagi. Misalnya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah,
Nah, jadi ini tergantung kita yang mana yang mau kita fokuskan dan bagaimana kita mewujudkannya. Selanjutnya akuntabel, perilaku yang kita fokuskan, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, misalnya yang ini. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut, misalnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kompeten, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan pekerjaan kinerja. Kemudian cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Selanjutnya yang harmonis, indikator perilaku misalnya menghargai setiap warga serta pendidikan apapun latar belakangnya. Kemudian cara kita menerapkannya, misalnya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender, misalnya yang ini. Kemudian loyal, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, misalnya memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan, misalnya yang ini. Bagaimana Anda akan menerapkannya? Misalnya menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Nah, misalnya saya pilih ini. Selanjutnya ada adaptif, perilaku yang kita ingin fokuskan, misalnya menyelesaikan diri secara cepat, misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menerapkannya, menyelesaikan diri di berbagai lingkungan kerja, misalnya. Kemudian ada kolaboratif, memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi, bekerja sama secara terbuka, misalnya saya pilih yang ini. Kemudian cara menunjukkannya, mengajukan diri secara sukarela terlibat dalam kegiatan yang mendukung, bersinergi dengan peserta didik. Nah, misalnya saya pilih yang bersinergi. Nah, selanjutnya setelah kita memilih indikatornya, selanjutnya kita masuk ke rangkuman. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat rangkuman yang kita pilih tadi, rangkuman SKP-nya. Ini adalah pelaksanaan tugas pokok atau 5M yang akan kita lakukan. Selanjutnya ini adalah tugas tambahan kita yang kita pilih tadi sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Selanjutnya inilah praktik kinerjanya. Kemudian inilah perilaku kerja yang kita pilih. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mengklik yang ini, lanjut ajukan. Nah, jadi setelah kita selesai, kita akan lanjut ajukan. Kemudian akan diperiksa atau disetujui oleh kepala sekolah. Mungkin demikian Bapak Ibu cara kita menyusun sasaran kinerja pegawai di tahun 2025. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.